Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Minggu-minggu ini kita telah memasuki rangkaian bulan keluarga GKI-MY. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk turut serta dan hadir di dalam rangkaian bulan keluarga yang telah berjalan sampai saat ini. Sebelum kita memulai kebaktian, kita akan saat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ada yang beribadah bersama keluarga, bersama teman, atau bahkan sendiri. Biarlah masing-masing kita berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah dasar utama dalam mengalami setiap pemulihan. Baik pemulihan hubungan dengan Allah, pemulihan dengan diri sendiri, pemulihan hubungan dengan sesama, dan pemulihan hubungan dalam keluarga. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 mencatat, jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini diterima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku
Dalam kerendahan hati, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah melalui pujian Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, pada saat ini kami semua hendak mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami kesegaran, yang memberikan kepada kami penghiburan, tapi juga memberikan kepada kami teguran, peringatan, yang meluruskan jalan-jalan kami, yang menguatkan kami Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup dimanapun kami berada, juga bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing.
Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan bimbing kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan penuntun dalam hidup kami. Biarlah hidup kami hanya dikuasai oleh Engkau, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Yakobus 5 ayat 13 hingga yang ke-20. Demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita, saudara-saudara, pada saat ini adalah keterbukaan yang memulihkan di tengah keluarga. Saya akan memulai dengan satu cerita yang terjadi 30 tahun yang lalu di GKI Maulana Yusuf ini. Ketika itu saudara-saudara, saya pendeta yang masih muda, masih fresh, masih lincah seperti kijang. Kalau sekarang kan sudah kurang lincah, sudah tidak muda lagi, udah lebih gemuk. Seperti babi, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai cerita, saya ingin sampaikan izin dulu untuk keluarga yang saya gunakan cerita ini. Karena dia juga bagian dari GKI Maulana Yusuf. Meskipun saya bercerita tidak usah takut. Karena tetap anonim, tidak ada yang tahu. 30 tahun cerita itu cuma ada di saya, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan sekarang kalau saya ceritakan, tentu saja ini anonim, supaya keluarga-keluarga yang lain bisa belajar banyak
melalui cerita ini dan bisa mendapatkan berkat. Nah, saudara-saudara, cerita itu begini. Satu saat sepasang suami istri datang kepada saya untuk berkonsultasi tentang masalah keluarga. Mereka datang ke tempat ini mau konsultasi pada seorang pendeta yang masih muda, yang masih belum punya pengalaman banyak tentang persoalan-persoalan keluarga. Setelah tiba di tempat ini, sang suami berkata kepada saya, "Pak Pendeta, kami punya masalah keluarga yang menciptakan konflik yang cukup besar. Dan konflik ini terjadi hampir setiap hari. Kami sungguh-sungguh gelisah. Dan kami suami istri menjadi tidak suka satu dengan yang lain. Tolong Pak Pendeta." Saya bilang saya akan coba menolong. Dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan, pastilah keluarga Bapak dan Ibu akan jadi lebih baik. Kita percayakan kepada Tuhan, silahkan bercerita. Tentu saja saudara-saudara, saat itu saya dak-dikduk luar biasa, berdebar-debar. Karena dia mau cerita apa ini? Saya belum punya pengalaman, Tuhan tolong saya. Lalu dia cerita begini. Seperti Pak Pendeta tahu, saya ini seorang ahli desain interior. Saya sudah dipakai di banyak rumah. Customer saya banyak dan mereka suka sekali pada pekerjaan saya. Karena saya seorang ahli desain interior. Siapapun yang menggunakan jasa saya, mereka puas luar biasa. Oke, kalau begitu apa persoalan Bapak dan Ibu? Ini persoalannya. Saya ini udah men-set rumah saya dengan segala teori-teori desain interior dengan keahlian-keahlian yang saya miliki. Rumah saya sudah bagus, semua didesain bagus, sempurna, oke banget. Semua orang yang datang ke situ memuji-muji. Ini luar biasa, hebat sekali. Nah, saudara-saudara asal tahu, saya pernah ke rumah orang ini. Dan saya lihat, wow, itu rumahnya didesain dengan sangat bagus, indah sekali. Saya suka banget, suka banget. Memang dia memang sangat-sangat talented di dalam soal mendesain interior rumah. Luar biasa, bahkan tamannya juga didesain dengan sangat bagus, bagus. Kalau boleh kasih nilai mungkin ya 99, karena nilai 100 itu cuma untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, si Bapak ini lanjutkan. Persoalannya di sini Pak. Saat saya sudah mendesain bagus, saya mendesain rumah itu dengan indah luar biasa, banyak orang yang puji-puji. Seminggu yang lalu ini, istri saya yang gak mengerti soal desain interior, itu tiba-tiba dia taruh pot dengan pohon mangga di ruang tamu. Itu jelek Pak. Ditinjau dari ilmu desain interior bikin rusak semuanya. Semuanya kacau balau. Saya bilang pada dia, saya yakinkan dia, ini gak bagus. Semua yang saya udah atur itu udah bagus. Ini ngapain ada pot dengan pohon mangga di tengah-tengah di situ. Jadi buruk semuanya, kacau balau. Semuanya itu jadi. Begini saya datang. Tolong Pak Pati, Pak Pendeta, kasih tahu istri saya, nasihati istri saya. Supaya dia pindahkan pot pohon mangga itu dari ruang tamu. Karena itu jadi buruk. Dilihat dari ilmu desain interior, berantakan semuanya. Jadi tolong singkirkan itu, supaya rumah kami tetap indah. Saya dengarkan cerita itu saudara, dia lihat saya, suami istri.
Saya jujur saja sebagai pendeta yang baru, yang masih muda, nggak punya bayangan ada orang datang urusan pot rumah, pot di dalam rumah tangga. Nggak ada saudara-saudara pelajaran kayak ginian di STT. Nggak ada. Kalau kita ngomongin soal persoalan rumah tangga, kita bicara soal miskomunikasi, kita bicara soal KDRT, tapi kalau soal ini persoalan meletakkan pot pohon mangga di dalam ruang tamu, itu nggak ada dalam teorinya. Jadi saudara-saudara sambil ngomong itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong please aku nggak ngerti nih, aku mesti ngomong apa pada orang ini. Jangan sampai nanti mereka pulang, konfliknya berlanjut lalu cerai, hanya karena pendetanya nggak ngerti apa-apa Tuhan. Engkau kan kepala gereja, aku kan cuma hamba, cuma alat, instrumen aja. Bicara dong, ngomong dong, kasih wangsit. Please Tuhan wangsit, wangsit. Itu yang ada dalam doa saya. Saudara-saudara saya ajak dia ngomong terus, tapi dalam hati berdoa terus. Tuhan wangsit, wangsit, wangsitmu mana? Mana wangsitmu ini Tuhan tolong, tolong. Setelah ngomong cukup lama, saudara-saudara tiba-tiba tiung. Tuhan kasih wangsit. Saya lega sekali, saudara-saudara. Jadi si bapak bilang, silakan Pak ngomongin pada istri saya, nasihati dia supaya pot pohon mangga itu disingkirkan. Saya kemudian melipat tangan saya supaya kelihatan agak berwibawa sedikit. Kemudian saya ngobrol kepada si kedua orang ini, tapi wajah saya langsung ke bapak. Bapak, begini, saya tidak akan bicara kepada ibu, tapi justru kepada bapak ada dua hal yang saya ingin ungkapkan. Dua hal, simak baik-baik. Apa Pak? Kenapa Bapak nggak ngomong pada istri saya? Kenapa ngomongnya pada saya? Ya itulah, ini wangsit dari Tuhan ngomongnya begitu kepada saya. Jadi saya mesti ngomong kepada Bapak dua hal penting ini. Silakan Pak, saya sebagai ahli desain interior, saya akan bisa mempertahankan, silakan mau ngomong apa saja, silakan saya dengarkan. Kata si bapak dengan lipat tangan juga untuk menunjukkan dia juga seorang yang berwibawa. Saya bilang oke, yang pertama Bapak, saya ingin katakan, Bapak itu mau rumahnya jadi indah, ruang tamunya jadi indah, atau mau keluarganya jadi indah? Jawab pertanyaan saya. Wah, dia agak kikuk. Dia bilang, boleh pilih salah satu enggak? Saya maunya dua-duanya sekaligus. Saya maunya tentunya rumah indah, ruang tamu indah, desain interiornya bagus, tapi keluarga juga indah. Bapak, saya bilang dalam konteks sekarang ini, Anda enggak bisa pilih dua-duanya, Anda harus pilih salah satu. Anda bisa pilih rumah indah dengan desain interior, dengan teori-teori hebat yang Anda miliki itu, atau Anda pilih keluarga yang indah, relasi suami istri yang indah. Pilih, Anda nggak bisa pilih dua-duanya sekarang. Dia bingung, garuk kepala. Saya bilang sebelum Anda jawab, saya punya satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini penting sekali untuk Anda. Ini pertanyaan ini juga penting juga untuk siapapun. Dia bilang apa? Oke, begini. Pertanyaan yang kedua, ini serius banget Pak, tolong disimak. Pertanyaan yang kedua ini rumah Bapak atau rumah Bapak dan Ibu? Ya, tolong dijawab nih, ini rumah Bapak sendiri, Ibu numpang atau sebetulnya rumah Bapak dan Ibu? Ya rumah Bapak saya dengan dia dong. Oh, saya kira ini rumah Bapak, Ibu cuma numpang. Karena kalau seandainya saya ini numpang, misalnya saya nginep di hotel, hotel sudah punya desain interior sendiri, saya nggak akan bisa ubah apapun. Saya terima saja datang tinggal tidur, nggak bisa ngubah, saya nggak bisa bilang saya nggak suka yang kayak gini, saya mau tempat tidurnya dibalik, saya mau kepala saya dekat dengan jendela, nggak bisa, kita mesti terima. Jadi ini rumah Bapak dan Ibu, betul Pak, betul ini rumah Bapak dan Ibu. Betul, bukan rumah Bapak aja. Yang enggak Pak, ini rumah saya dengan dia. Oke, kalau itu rumah dia juga,
boleh dong dia lakukan apa saja. Rumah dia, boleh sih. Loh kalau gitu apa soalnya? Dia garuk kepala. Ya udah kalau begitu, suka-suka dia aja dah. Mau bikin apa saja ya suka-suka. Dalam hati saya alhamdulillah, makasih Tuhan. Ini wangsitnya luar biasa. Aduh saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Tuhan kasih wangsit luar biasa. Memang Tuhan tuh bekerja, saudara-saudara, di dalam kehidupan gerejanya yang luar biasa. Bahkan di dalam kehidupan pendeta muda yang nggak punya pengalaman, yang masih gobloknya luar biasa. Jadi saya senang dia pulang, saudara-saudara. Dia pulang, mereka berdua pulang. Saya lihat nih, sambil pulang suaminya masih garu-garu kepala. Ini teori desain interior hancur berantakan. Tapi dia udah mulai punya satu pengalaman baru. Dia harus mulai membuka diri, mendengar bahwa ada aspirasi istrinya yang juga pemilik rumah di mana dia tinggal. Membuka diri, saudara-saudara. Dan membuka diri itu memulihkan kita semua. Belajar berempati dengan pikiran orang lain, dengan perasaan orang lain. Jangan cuma berpikir supaya orang mau empati dengan perasaan saya, dengan pergumulan saya, dengan persoalan saya. Tapi juga belajar untuk berempati dengan pikiran orang lain, dengan pendapat orang lain, dengan masukan orang lain. Membuka diri. Dan itu memulihkan kehidupan dan relasi dimanapun. Termasuk terutama di dalam keluarga, di dalam relasi suami istri. Bahkan di dalam relasi berpacaran sekalipun, saudara-saudara. Apa yang bisa kita belajar dari cerita ini? Begini saudara-saudara. Seringkali ketika suami dan istri sudah menikah, suami itu selalu berharap nanti aku akan bahagia dengan istriku. Dia akan membahagiakanku, dia akan menyenangkanku, dia akan membuat aku sukacita luar biasa. Tapi saudara-saudara, diam-diam istri juga berharap, kalau aku udah menikah nanti suamiku akan membahagiakanku, akan menyenangkanku, akan mengikuti seluruh permintaanku sehingga aku akan bahagia. Dua-duanya berpikir yang sama. Gimana suami akan membahagiakan aku sebagai istri atau gimana istri akan membahagiakan aku sebagai suami? Dua-duanya berpikir yang sama. Dan pola berpikir seperti ini, saudara-saudara berpikir bahwa istrinya itu cuma objek, cuma sarana untuk memuaskan keinginan dia, kebahagiaan ini, kepuasan hidupnya. Sama juga dengan istri. Dia berpikir suaminya itu cuma objek, cuma sarana, cuma alat untuk memuaskan kepuasan hidupnya dia, untuk memuaskan kebahagiaannya dia dan sebagainya, untuk memuaskan ego dia, selfishness, keakuan dia. Dan Anda tahu saudara-saudara, sikap seperti ini adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena dua-duanya berpikir, aku butuh kamu karena aku butuh kamu memuaskan aku. Membahagiakan aku, menyenangkan aku. Dua-duanya berpikir seperti ini. Ini pikiran yang kekanak-kanakan, saudara-saudara. Kalau sudah begitu apa yang terjadi, saudara-saudara? Terutama ketika ternyata yang diharapkan untuk memuaskan, untuk membahagiakan, untuk membuatnya sukacita senantiasa, untuk memuaskan keakuan egoismenya tidak bisa dilakukan. Kecewa pasti, kecewa sekali. Lalu kemudian yang terjadi adalah konflik. Mulai dari hal kecil-kecil, saudara-saudara, mulai dari soal pot dengan pohon mangga, soal cuci piring, soal lantai kotor, soal makanan, soal minuman, soal yang kecil-kecil sampai soal besar. Jadi konflik, setiap hari konflik.
Pagi, siang, malam, konflik, ribut terus. Keluarga udah nggak jadi surga di bumi lagi. Ini bukan lagi jadi sesuatu berkat, bahkan jadi kutuk, jadi tragedi, saudara-saudara, karena ribut terus. Dan setiap kali keributan hati-hati, saudara-saudara. Setiap kali keributan hati-hati, saya ingatkan itu ada terjadi seringkali dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, kalau udah ribut emosinya luar biasa, lalu yang suami atau istrinya kemudian ngomong dengan vulgar, dengan kata-kata kasar yang merendahkan pasangannya. Kamu itu saksang. Kita ngomong matangnya aja ya, saudara-saudara ya. Kamu itu suike. Kamu itu pecel lele. Kamu itu RW kamu ya. Saudara-saudara semuanya jadi vulgar sekali. Berapa banyak saudara-saudara suami atau istri yang datang kepada saya bilang, aduh Pak, kami habis konflik. Suami saya itu ngomongin saya dengan sangat kasar, dengan sangat vulgar. Ngomongin apa itu? Kebun binatang. Saya dikenakan kebun binatang, saya betul-betul direndahkan. Bahasanya dia kotor sekali. Loh, saya bilang, kamu waktu pacaran dulu nggak lihat suamimu tipenya begitu? Pasanganmu itu tipenya gitu? Aduh Pak, dulu waktu pacaran dia penuh dengan puisi-puisi. Berkali-kali bahkan puisinya bisa bikin 3 buku. Setiap kali ketemu saya selalu ngomongnya puisi. Mana saya tahu bahwa dia ngomong mulutnya kotor. Setiap kali ngomong, oh kamu itu bagaikan bunga mawar melati, aku kumbangnya. Tanpa kamu aku tumbang. Wah, puisinya luar biasa. Oh kamu itu betul-betul bagaikan penari, penuh cinta, aku suka sekali. Tanpamu itu, aku betul-betul hancur berantakan. Berpuisi-puisi Pak. Oleh karena itu saya gak sangka kalau kata-katanya begitu. Tanpamu apa artinya? Hidupku serasa hampa. Gairah hidup bahagia, itu sih nama lagu saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, banyak pasangan yang kaget, kok begitu emosi, kata-katanya kotor. Banyak anak-anak juga kaget, kok bapak gue atau ibu gue ngomongnya kotor begitu. Lalu diikuti. Ya, saudara-saudara, hati-hati kalau lagi konflik, hati-hati jaga mulut. Ya, Anda merendahkan istri atau suami Anda dengan kata-kata kotor itu, Anda merendahkan pekerjaan Tuhan. Mereka itu semua ciptaan Tuhan. Dan Tuhan marah. Hati-hati saudara-saudara. Tapi ada hal yang kedua. Yang juga sama bahayanya saudara-saudara. Ketika Anda sedang berkonflik, hati-hati. Ya. Yang kedua ini saudara-saudara simak. Jangan pernah kalau lagi konflik lalu bilang, udah pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Lebih baik kita cerai. Jangan pernah kata-kata itu keluar saudara-saudara. Anda tidak menyelesaikan persoalan. Anda sedang membesarkan persoalan, meledakkan persoalan dengan bom atom. Hancur semuanya. Hati-hati saudara-saudara ya, jangan pernah menggunakan kata-kata saya lebih baik ceraikan atau pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Jadi saudara-saudara ini hati-hati dengan konflik. Kalau sudah konflik di tengah keluarga, saudara-saudara apa yang terjadi? Efeknya dua-duanya sama-sama stres. Stres, sakit-sakitan. Kalau Anda konflik di kantor, sampai di rumah Anda bisa makan enak. Tapi kalau Anda konflik di rumah, dimanapun saudara-saudara disediakan makanan, gak enak. Karena rumah itu saudara-saudara tempat nih, sorga di bumi. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara hati-hati, stres. Orang bisa sakit-sakitan gara-gara apa? Konflik suami istri. Hati-hati. Ya. Dan kalau udah sakit-sakitan,
Suami sakit, istri sakit karena konflik terus-menerus. Biar kata seperti Yakobus katakan, panggil pendeta, panggil penatua, pendeta dan penatua. Kemudian yang seperti yang Yakobus katakan di dalam bacaan kita, bawa minyak satu ember sekalipun. Lalu kemudian diusap-usap, bahkan dimandiin minyak sekalipun. Didoain, kalau persoalan utamanya tidak diselesaikan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Meskipun saudara-saudara saya ingin ingatkan, yang menyembuhkan itu bukan minyaknya ya. Bukan minyak, tapi Tuhan. Minyak itu simbol kehadiran Roh Kudus. Tapi yang menyembuhkan itu minyak, bukan minyak sekali lagi, tapi Tuhan Yesus. Jangan Anda membuat minyak apapun namanya itu menjadi diperilah mengganti Tuhan Yesus Kristus. Yang menyembuhkan kita, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, nggak ada gunanya kalau Anda datang kemudian diusap-usap, dicipratin dengan minyak satu ember satu kali pun. Tetapi kalau Anda persoalannya tidak diangkat, tetap akan konflik. Nah, saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah ketika pendeta atau majelis atau siapapun yang melayani Anda, bahkan ketika Anda berdoa suami dan istri, adalah bukan soal minyaknya, tetapi di sini nih. Di sini Anda perlu keterbukaan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya membuka diri seluas-luasnya, membuka hati saya, ubah saya Tuhan. Supaya saya bisa mendengarkan suara-Mu, supaya saya bisa punya kerendahan hati, supaya saya betul-betul mampu untuk mendengarkan suara istri saya. Mungkin saya benar, tapi mungkin dia juga ada benarnya. Tuhan, berikan saya kerendahan hati, saya ingin membuka diri. Doa, minta Tuhan membuka hati kita, pikiran kita. Doa, minta supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita terhadap pendapat, pikiran, perasaan dari pasangan kita, istri kita, suami kita, atau anak kita. Doa, saudara-saudara. Keterbukaan itu penting. Membuka diri seluas-luasnya di hadapan Tuhan untuk Tuhan ubah hidup kita. Membuka diri seluas-luasnya di hadapan Tuhan juga, di hadapan istri dan suami untuk kita saling bersama-sama, saling berubah. Saling dibaharui, saling membangun dan dibangun, saudara-saudara. Nah, ketika kita membuka diri, saudara-saudara, kita harus siap dengan satu hal. Suami istri banyaklah berdialog. Kalau ada persoalan, dialoglah. Bukan diskusi, bukan debat, saudara-saudara, bukan cari saya yang benar, situ yang salah. Atau saya yang benar, situ yang salah. Bukan, itu debat namanya. Tetapi ketika kita berdialog, artinya kita membuka diri, oke, saya ingin mendengarkan pendapatmu. Saya ingin mendengarkan perasaanmu. Saya empati kepada kamu. Saya bukan saja mau mendengarkan gagasan saya, pikiran saya, ide saya, tapi saya membuka diri saya untuk mendengarkan apa pendapatmu. Mungkin saya benar, tapi mungkin kamu juga benar. Mungkin kamu benar. Kita membuka diri, mari kita cari win-win solution. Hidup itu selalu begitu, saudara-saudara. Mencari win-win solution di tengah-tengah berbagai tantangan dan masalah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau berdialog dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Tidak ada persoalan yang terlalu besar ketika kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan ubah kita. Tidak ada persoalan yang terlalu besar ketika kita juga mau membuka diri di hadapan istri dan suami. Untuk sama-sama menyelesaikan persoalan apapun. Persoalan, saudara-saudara, bukan untuk memecahkan kita. Tapi persoalan justru untuk membuat kita saling bergandengan tangan. Suami dan istri bersama-sama menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Membuka diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan terlibat di dalam persoalan itu. Sehingga melalui persoalan itu, saudara-saudara,
yang kelihatannya bisa memecahkan kita, justru menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan suami istri, di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, mari kita buka diri, hati kita seluas-luasnya kepada Tuhan. Dan mulai sekarang juga mari buka diri, buka hati, rendah hati pada istri, suami, pada anak-anak. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kita akan mampu menyelesaikan persoalan apapun yang kita hadapi dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala? Pemimpin kita dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Agar pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimaksudkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan
agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan. Pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah, maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah, saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, seloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pribadi, dalam karir kami, pendidikan kami, pangkat, jabatan kami, dimanapun Engkau mengutus kami. Bapa, pada saat ini kami mau mempersembahkan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami penuh dengan berbagai kelemahan, kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan memberikan kami kekuatan untuk bersama-sama bersatu padu menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Sehingga kami dapat saling mendoakan, kami dapat saling mengokohkan dan menguatkan, dapat saling menghibur, dan kami bersama-sama ya Tuhan bersandar kepadamu. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena Engkau telah membentuk keluarga GKI Maulana Yusuf. Biarlah Engkau juga memberkati keluarga Tuhan ini, sehingga kami bukan saja mampu untuk memperkuat iman kami melalui persekutuan kami, tetapi secara bersama-sama kami juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk begitu banyak orang pada saat ini yang mungkin masih sakit, terutama mengidap COVID-19. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau pimpin mereka, Kau kuatkan mereka, Kau hibur mereka, Kau jaga iman mereka ya Tuhan, Kau tetap memberikan kepada mereka kegembiraan dan harapan. Sehingga di tengah-tengah situasi ini Bapa, mereka tetap kuat dan kokoh dan tetap bersandar kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan pakai kami semua untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menolong yang lemah, untuk membantu yang miskin, untuk memperhatikan siapapun yang membutuhkan. Sehingga jemaat ini Tuhan, gerejamu ini mampu menjadi tangan Tuhan yang terulur kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Allah dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembam. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur Bapa bahwa kami saat ini masih dapat membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, terimalah, berkatilah, dan sucikanlah persembahan ini ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk orang banyak dan bermanfaat juga ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan